Semangat pagi hari ini. Pasukan terdahsyat, semangat. Saudara, saya merasa ada sesuatu yang spesial di bulan Februari ini, bukan karena saya ulang tahun. Juga kata Bu Yun, terima kasih. Saya jadi merasa semakin ganteng gitu. GR, oh ya, amin. Menurut saya begini saudara, akan ada sesuatu yang besar di depan, sesuatu yang sangat cepat. Ini saya bukan nabi. Tapi saya merasa seperti itu, karena apa? Karena hari-hari ini Tuhan mau membereskan hidup kita. Kemarin saya bagikan di Hananel Cinta, saudara bayangkan, tahun inilah tahun kegenapan. Tahun inilah tahun Grande Blessing. Saya berkata, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cari? Kalau yang kita inginkan tidak sesuai dengan kerinduan Tuhan, dan itu adalah tahun kegenapan, maka yang genap apa saudara? Keinginan kita. Buat saya itu mengerikan. Tahun ini adalah tahun Grande Blessing, dan semua yang kamu inginkan, dan kamu punya uangnya, apa yang terjadi saudara? Saya nonton sebuah film sebelum selesai, karena itu berseri. Kalau lagi mumet saya nonton itu. Terus judulnya Formula 1, saudara. Itu memang sebuah sport yang sangat kompetisi tingkat tinggi. Kecepatannya, teknologinya, daya tahan, fisik, mental. Dan yang ajaib hari-hari ini di film itu, biasanya Ferrari itu selalu meng-hire pengemudi-pengemudi yang sudah cukup dewasa dan cukup berumur. Tapi mereka mengubah strategi, mengambil anak-anak muda yang berbakat dan luar biasa. Tapi ada satu hal yang saya menarik, saya lupa namanya, karena namanya rada susah, orang Perancis Swiss. Dia ini pembalap yang hebat dan kecepatannya luar biasa. Masalahnya dia punya mental yang lemah. Dan kemudian dia nggak tahu ini mobil batasnya berapa. Dia akan push, jadi berkali-kali tabrakan saudara. Hancur, akhirnya dia dibuang juga. Belum lagi kompetisi antara pembalap satu dan pembalap satu tim saudara. Terus mobil itu sampai hancur gitu. Waktu saya duduk di sini saya berkata, ini hari-hari benar-benar kita harus membenahi yang terdalam dari hidup kita. Saya ini orang yang menurut saya cukup punya disiplin lah saudara. Saya cukup punya komitmen, cukup punya tanggung jawab. Tapi saya mau buka diri saya sama saudara. Waktu saya habis sakit ya bulan lalu, itu tiba-tiba saya seperti, saya tapi nggak rasa bersalah anehnya saudara. Saya seperti drain itu habis. Dan di tengah habis itu, saya melihat, saya bilang Tuhan saya mau lihat hati saya yang terdalam. Keinginan saya yang terdalam. Karena kalau tahun ini tahun kegenapan dan keinginan saya yang terdalam itu terjadi, ini mengerikan saudara. Dan saya melihat sebuah dasar yang sangat besar dan beton saudara. Tapi ada hawa. Hawa itu udara gitu. Ada bau yang saya cium. Bau ingin pulang saudara. Itu cukup mengagetkan saya. Dan saya berurusan dengan itu dan saya setiap hari. Saya merenungkan satu firman. Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Saya berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu, Tauratmu ada dalam aku. Saya perkatakan, saya mau ganti saudara. Nggak ada hawa seperti itu. Saya mau berkata begini. Kita tidak akan dengar bisikan dan pengaruh sama kita kalau tidak ada pijakan di dalam diri kita. Dengarkan baik-baik saudara. Kalau kita masih dengar, saya nggak berarti, itu berarti ada pijakan. Tadi waktu Pak Astrid bicara di sini, saya bilang, saya juga masih ada minder ya Tuhan. Kenapa ya? Tiba-tiba saya ingat, saya pernah cerita sama saudara tentang telur busuk. Tahu telur busuk? Kalau saudara dikasih telur busuk, saudara apain? Buang. Saya bilang, saya belum deal dengan itu Tuhan. Itu yang kadang-kadang suka muncul. Udahlah,
yang lain aja lebih hebat. Itu bisikan, saudara. Bisikan itu nggak akan kena kalau saya nggak punya pijakan. Jadi kalau saudara dengar sesuatu yang hari-hari ini mau menyimpangkan kita dari destiny, dari panggilan, itu karena ada pijakan yang kita belum beresi. Coba benar, hari-hari minta, saya yakin Tuhan itu akan beri, saudara. Kalau kita dengan segenap berhati berkata, Tuhan bicara. Dia kalau dengan saya, kalau saya udah begitu, biasanya Tuhan bicara lewat mimpi. Karena kadang-kadang pikiran saya ini terlalu banyak pikiran yang lain, mungkin susah masuk gelombang dari Tuhan. Kalau saya tidur kan nggak bisa berpikir ya saudara ya. Dan Tuhan mulai bicara. Saya mulai berpikir, iya Tuhan. Nah, padahal Tuhan punya janji yang dahsyat saudara dengan saya. Sama seperti ini, saya sedikit keluar dulu dari sebelum yang saya sampaikan. Kita kan sampai jam berapa Bu? Sampai jam 9. Masih banyak. Saya itu punya janji, bahkan diteguhkan sama Ibu Iin. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Ini lebih dahsyat daripada yang tadi. Maaf ya, bukan mau. Dikatakan begini, terlalu sedikit bagimu menjadi hambaku. Bayangkan, saudara, ayatnya bilang begitu. Terlalu sedikit jadi hamba Tuhan. Tetapi kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saya bilang, Tuhan, saya kan baca Alkitab ya, ini kan tentang engkau. Judulnya aja hambaku, kaknya huruf besar. Tapi saya tuh pegang saudara. Saya pegang, itu saya masih SMA, lulus SMA lagi di Bandung. Nggak bisa bahasa Inggris, gagal masuk ITB, ya lagi hancur-hancuran. Tapi saya ikut pergerakan persekutuan waktu itu sampai di BAP, di Kodim. Saya sebelum kalian di BAP, saya sudah di BAP saudara ya. Saya pegang dan satu hari, ini setelah saya di Mahanaim saudara. Satu hari saya duduk di depan nunggu istri dan anak saya mau ke Mahanaim. Saya baca Kisah Rasul, agak berubah ayatnya. Terlalu sedikit bagiku kamu menjadi hambaku, tapi aku telah menetapkan engkau menjadi terang bagi bangsa. Bukan terang, menjadi perjanjian. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung. Sudah tahu nggak? Kira-kira bulan lalu kayaknya ibu doakan saya. Kamu, keluargamu adalah perjanjian. Jadi saya sudah menyelesaikannya ini. Tuhan sudah shifting, geser. Saya mau berkata begini saudara. Saya cerita ini bukan untuk membanggakan diri, bukan. Tuhan itu maha tahu. Ini mungkin klise. Coba pikir, Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu tentang dirimu. Tuhan punya destiny yang besar buat setiap kita. Tuhan maha bijaksana. Tapi seperti tadi dikatakan, seringkali kita merasa lebih tahu dari Tuhan, keminter. Saya belajar hari-hari ini berkata, pokoknya Tuhan ngomong apa, percaya. Kenyataannya seperti apa, saya nggak peduli. Kalau Tuhan berkata, tahun ini tahun kegenapan, saya harus menyesuaikan. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan waktu, ini hari apa sih? Senin, waktu hari Sabtu. Kadang-kadang kita nggak tahu ini hari apa saudara ya. Bahkan kadang-kadang saya nggak tahu saya ini di mana gitu. Saya seringnya pergi, saya ini di mana ya hari ini gitu. Nah bulan-bulan ke depan akan semakin cepat saudara. Menurut saya kalau saudara punya Netflix, nontonlah Formula 1 saudara. Itu waduh terlalu ajaib untuk diceritakan. Teknologinya, persaingannya, tekanannya, kompetisinya, bagaimana harus punya selalu pada top kondisi. Ya, Ibu berkata kita harus selalu dalam top kondisi gitu kan ya. Nah, waktu saya duduk di situ sebelum Ibu cerita tentang banyak pemimpin, ada pemimpin bukan banyak yang masih punya masalah-masalah yang sangat mengerikan. Tiba-tiba ada satu kata yang muncul. Drift away. Nah, terima kasih. Drifting away. Hanyut, saudara. Kenapa hari-hari ini Tuhan mau kita bereskan? Karena kalau enggak kita tanpa sadar akan hanyut. Menyimpang, saudara. Makanya hari-hari ini menurut saya kita harus terus mengangkat perjanjian never slip off. Siapa sih saudara yang tahan? Siapa sih yang bisa? Makanya Pak Yusak kan selalu ngomong, raiso. Waktu saya melihat diri saya waktu itu, saya bilang, iya Tuhan gak bisa kalau bukan engkau. Bukan cuma itu, saya belum selesai ceritanya sebelum ke sini.
Ini nyalain aja biar orang lihat. Ingat ya, jangan hanyut. Kurang kata jangan, saudara ya. Saya ini bertahun-tahun, bahkan mungkin dari sejak saya kuliah sampai hari ini, saya orang yang menemani dan menantikan Tuhan. Banyak orang, bukan saya ingin membuktikan, enggak, banyak orang melihat bagaimana saya bangun pagi, berdoa ya. Tapi sudah sejak sakit itu saya melihat, kalau bukan Tuhan yang taruh, tidak bisa. Saya coba komitmen, saya coba bangun, tidak bisa. Karena bulan kemarin itu kita dapat hati, saudara. Ya, saya dapat hati apa, saudara? Hati yang bergelora. Saya pikir, ada biasalah. Itu salahnya kita, saudara. Menganggap banyak hal itu membuat kita hanyut. Ketika kita tidak menghargai, ketika kita menganggap sesuatu biasa, pelayanan biasa, menyampaikan firman biasa, itu kita mulai hanyut. Keluar dari track kita. Dan saya melihat begini, anehnya hari-hari ini tuh kayak Tuhan lagi bongkar, jadi tidak merasa bersalah. Biasanya kalau saya gagal misalnya ya, seperti kan masih ada Talmud ya, bukan Taurat. Taurat itu tetap berlaku, saudara ya. Talmud itu kan keterangan tambahan. Nah, biasanya saya merasa kalau belum selesai yang Tuhan minta itu rasanya sangat gundah gulana, saudara. Tapi hari-hari itu saya bangun tetap pagi, saya simpan gitar saya duduk, nyanyi satu lagu dan hilang. Biasanya saya paksa, saya bangun, saya cuci muka gitu ya kadang-kadang. Untuk saya paksa minimal praise and worship itu 1 jam. Bahasa roh 1 jam. Supaya apa? Supaya punya stamina. Tapi seperti Tuhan berkata, nah hari-hari ini gak cukup. Kamu harus dengan cinta, dengan gelora. Dan ajaib kemarin ada yang mengasih saya 20 kuntum mawar merah. Saya tanya sama yang kasih, ini Tuhan bicara apa? Tuhan mau gelora. Amin, saudara? Oke, kita mulai ayatnya. Itu pendahuluan. Dan saya cari di perjanjian baru cuma satu kali muncul, saudara. Kata hanyut itu cuma sekali muncul. Saya coba cari di Strong ya. Mungkin kalau di bahasa Indonesianya banyak ya. Tapi kalau bahasa aslinya kan bisa dicari. Cuma 1 kali muncul, tapi ini sangat berbahaya, saudara. Jadi katakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena itu apa, saudara? Itu pasal yang pertama. Itu bicara bahwa Tuhan di akhir zaman ini bicara melalui anaknya, Yesus Kristus yang superior, Yesus Kristus yang mengalahkan, lebih superior dari Musa, lebih superior dari malaikat. Kita sedang hidup di zaman ini, saudara. Yesus Kristus. Kalau saudara baca kitab Ibrani, itu bicara Yesus Kristus yang superior. Bicara kita punya perjanjian yang lebih baik dari perjanjian lama. Tapi Alkitab berkata karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Dan saya selalu keluhkan begini, saya bicara sama ibu sama beberapa orang. Kita ini dalam percepatan yang sangat cepat. Kadang belum sempat kita mendalami shield and short, sudah masuk pesta kawin anak domba. Betul gak, saudara? Sangat cepat. Tapi Alkitab berkata mari perhatikan, mari mendengar. Siapa yang kau dengar hari-hari ini? Suara siapa? Pasal 1 bicara Tuhan telah berbicara melalui Yesus putranya. Yesus pencipta, pemelihara, pemilik, penguasa, penembus dunia. Semuanya tentang deklarasi tentang Yesus. Enggak ada peringatan. Nanti di kitab Ibrani ini, Tuhan itu kasih sebenarnya banyak peringatan. Nanti kita akan bahas sedikit ya, saudara. Tapi intinya gini, bahwa semua firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya kenapa kita enggak membuat kebulatan tekad seperti tadi berkata, percaya saja.
Karena hidup itu tentang apa dan siapa yang kita percaya sebenarnya. Saya belajar saudara, ya waktu ketemu ibu kan, ya kita kan sedang dipanggil ibu. Ibu bilang, saya tuh gak pernah benar-benar ini keminderan yang perlu dibereskan. Kamu itu raja. Ya itu seperti Kak Steve, jenderal apa, raja mana gitu ya toh, saudara. Sampai seorang pendeta dari Afrika datang saudara, tunjuk itu orang. Saya gak pernah anggap itu serius, itu masalah saudara. Itu yang membuat kita drifting away. Tidak memperhatikan apa yang telah kita dengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi hari-hari ini mari dengar firman Tuhan. Dengar suara Tuhan. Kalau masih ada saudara dengar hoaks-hoaks, berarti ada pijakan di hidupmu yang perlu kamu beresin. Kalau saya masih merasa nggak yakin berdiri misalnya ya, nggak GR, bukan bahasa yang lebih vulgar. Saudara kita ini harus GR. Wah, ini pelajaran ilmu GR. Karena saudara anak-anak Allah, anak-anak yang maha tinggi. Coba nanti kalau lagi duduk di Vespa, tahu Vespa? Di toilet. Coba pikirin, aku ini anak Allah. Anak yang maha tinggi. Aku dicintai, aku diingini. Tuhan punya rancangan yang besar. Waktu saya merenungkan ayat Yesaya 49 itu pindah ke perjanjian baru, saya lagi duduk saudara. Dan tiba-tiba Roh Kudus ini berkata, coba hitung waktu itu saudara. Kamu sudah ke berapa negara? Ya kan menjadi terang buat bangsa-bangsa. Waktu itu baru 30 saudara. Sekarang saya belum hitung lagi. Sekarang saya fokus Indonesia dan Maluku Utara, Bu. Kecuali Tuhan bicara lain. Ya. Next, latar belakangnya saudara. Ini ada kemiripan dengan yang Mahanaim punya. Latar belakang, ini kitab Ibrani atau orang Israel. Sebab mereka adalah orang Israel. Satu, mereka telah diangkat menjadi anak. Saudara sudah diangkat jadi anak? Oke. Dan mereka telah menerima kemuliaan. Saudara kita ini punya kemuliaan. Saya kalau lagi dulu. Kalau saya lagi bergumul tentang keuangan, saya akan keliling sekolah ini lebih banyak daripada biasanya. Saya akan tahu dari nol, dari nggak ada apa-apa di sini. Saya bilang, Tuhan kau tuh menyediakan, ini gedung hebat, dari tidak ada jadi ada. Apalagi masalahku kecil. Nah seringkali kita nggak deal dengan itu, saudara. Nanti saudara akan lihat ya saya sempat masukkan. Saudara ada 10 sungut-sungutan orang Israel. Saudara tahu setengahnya bicara makanan dan minuman. Ya, yang ketiga kita sudah menerima perjanjian. Itu tuh saudara tuh perjanjian. Saya sudah bongkar menurut saya YouTube, saya cari orang-orang yang mengajar perjanjian. Rata-rata cuma 7. Saudara di sini apapun jadi perjanjian. Ya. Nanti saudara makan kue profetik, saya kemarin dapat mahkota emas, jadi perjanjian. Makanya perhatikanlah yang telah kamu dengar, lebih teliti. Supaya kita ada di track. Tidak hanyut. Yang ketiga, kita sudah terima hukum Taurat ya firman Tuhan. Pewahyuan ajaib di tempat ini. Sejujurnya saudara hari-hari ini kalau punya jadwal setiap hari khotbah ya, apalagi di tempat-tempat besar gini, harus sesuatu yang pewahyuan baru. Kalau ke Maluku Utara kan enak, satu bisa, karena nggak di streaming saudara. Saya nggak datang khotbah aja, Bapak kenapa sakit ya? Waduh diumumin tadi Pak di streaming katanya. Begitu saudara. Kita sedang dibombardir dengan informasi dan pengetahuan. Tapi kita harus dengar suara gembala. Saya ini punya gawat saudara. Saya ini gak yakin saya dengar suara Tuhan.
Kayaknya saya duduk seperti saya bilang, saya duduk di antara dua wanita hebat. Merem masuk surga, ya toh? Melek balik ke bumi. Saudara, kalau kami dulu doa ya saudara, nanti doa, sedang ilahi itu udah keluar masuk. Nanti yuk kita makan gitu ya, makan. Nanti saya ngajak, doa lagi, masuk lagi, asik saudara. Ya Bu, asik ya. Tapi sejujurnya, walaupun saya ikut gitu, saya bilang Tuhan, kapan aku bisa ikut masuk? Saya cuma ikut percaya aja. Oh iya ada taman, amin. Sejujurnya saya cuma gitu saudara. Udah ada air terjun, iya puji Tuhan. Tapi saya nggak lihat. Diketawain, puji Tuhan. Upah saya besar di surga. Tapi hari-hari ini saya mulai lihat Tuhan itu baik saudara. Satu hari, ini saya buka sedikit. Saya punya istri itu yang luar biasa. Sering ada pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan di tengah keheningan. Satu hari dia berkata begini, Yang, kalau aku mati duluan, kamu kawin lagi enggak? Terus saya nggak bisa jawab saudara, nanti ya saya pikirin. Nah kira-kira 2-3 minggu lalu, saya lagi jalan saudara. Lagi jalan tiba-tiba pertanyaan itu muncul. Dan saya bilang Tuhan, saya jawab begini, Tuhan melihat sikon sekarang dan waktu sangat singkat. Boleh nggak dengan anugerahmu, aku all out. Gak usah nikah lagi, repot lah saya bilang gitu ya. Ya biar bagaimana kalau ada istri, ada anak, kan ada banyak yang diurusin. Dan tiba-tiba saya dapat penglihatan tentang seorang, kan jarang Pak Luki dapat penglihatan. Itu benar-benar saya lagi jalan saudara. Rupanya duduk di tengah sini tuh enak saudara, transfer. Amin. Dan gaulah dekat sama orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya by the way begini, saya ini ngalamin begini, kalau saya menjauh, ya apalagi lagi lemah, suara itu kencang, suara hoax itu. Sebab itu pentingnya saudara ada di dalam tudung. Itu seperti mengcover saudara. Perhatikan yang kamu dengar. Kalau saudara dengar, kok kadang suara Tuhan itu enggak pernah mengganggu saudara dalam arti begini, membuat saudara loyo, enggak pernah saudara. Suara Tuhan itu membuat kita bergerak tepat, membuat kita tenang, membuat kita aman. Kalau di luar situ, itu bisa hampir dipastikan hoax. Dan saudara harus deal, apa pijakannya. Nah buat saya tadi yang saya harus beresin lagi adalah telur busuk. Berarti saya harus recall ke zaman itu. Saya harus reframe, menata ulang tentang itu. Supaya saya menjadi orang yang penuh dengan keyakinan. Amin. Lanjut, kita punya ibadah, ya ritual bahasa aslinya. Kita punya ibadah. Apa kurang ibadah di sini saudara? Coba saudara keliling ya sekali-sekali. Nanti SS lagi nyembah, ke sekolah, sekolah lagi nyembah. Belum lagi care dari atas, saudara ya. Nanti rumah shalom, nanti ke STT. Kita punya ibadah banyak sekali. Betul? Kita punya promise, covenant. Ya. Mereka adalah mungkin yang ini yang kita enggak ada ya, keturunan bapak-bapak leluhur ya. Kita bukan keturunan bapak-bapak leluhur secara jasmani. Tapi kita di dalam Yesus keturunan Abraham ya. Menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Saudara, kita punya kekayaan rohani yang begitu banyak. Jangan sampai hanyut. Kemarin Bu Ella cerita lucu banget saudara. Kalau kita keluar dari Bahtera gimana? Ya kamu nyemplung ke laut. Ya, iya juga ya, iya juga itu. Kalau Bahtera kan lagi di tengah samudera ini saudara ya. Kalau sudah keluar dari Bahtera, nyemplung ke laut. Pastikanlah pakai rompi, punya sekoci. Ya itu bercandaan saudara ya. Nah, kita akan bahas 1 dari 6 peringatan Tuhan di kitab Ibrani. Yang pertama adalah kelalaian. Neglect, tidak memperhatikan, tidak atentif, penuh perhatian. Ada ketidaktaatan, ada resesi, pemberontakan, tapi itu kita nggak bahas. Ada 6 ya, saya baru pelajari 1. Nah apa akibat hanyut saudara? Akibat keluar dari jalur. Saya ingat satu hari, ini bahayanya keluar dari
dari jalur. Saya satu hari pulang kerja, itu jam 2 pagi. Saya bawa mobil sendiri di jalan tol Jakarta Cikampek. Karena capek saudara, sudah 2 hari begadang terus, nyetir sendiri. Saya drifting away, tertidur di jalan tol. Tiba-tiba udah ke pinggir gitu, saya bangun kaget, saya balik ke kanan. Ya sejak itu saya nggak mau nyetir sendiri lagi kalau habis lembur. Saya berkata, drifting away atau terhanyut keluar dari track kita, dari destiny kita, dari panggilan kita, itu hukumannya berat saudara. Jadi saya mau tekankan hari-hari ini, bulan ini khususnya Tuhan itu mau membereskan hati kita yang terdalam, keinginan kita yang terdalam, keeroran kita yang terdalam supaya kita on track. Semua kita punya saudara. Saya cerita, ini agak memalukan, gak apa-apa. Saya lahir dari keluarga yang ajaib, ya. Nggak jadi ya. Kita langsung sini aja. Cerita, enggak katanya enggak. Akibat tragis hanyut itu adalah kita terima balasan. Kata recompense itu balasan. Tapi di sini karena keluar dari jalur adalah bicara hukuman. Sudah kalau nonton film Formula One begitu mereka keluar track sedikit aja, langsung nabrak hancur dan beberapa orang tuh mati saudara. Pembalap itu mati karena kecepatannya begitu tinggi. Dan kadang-kadang terjadi kecelakaan beruntun. Karena out of balance, keluar dari keseimbangan. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Sudah tahu ya di perjanjian lama, ini bicara perjanjian lama. Orang Israel sungut-sungut, datang ular tedung, betul? Dan kita pikir perjanjian baru itu lebih lemah. Karena ada semuanya grace, anugerah. Ayatnya bilang enggak begitu saudara. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan sebesar itu, great salvation. Yang mula-mulanya diberitakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang beritakan. Kalau perjanjian lama itu malaikat saudara. Levelnya menurut saya ya, bobotnya, tanggung jawabnya lebih besar. Dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizatan. Oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah kata menyia-nyiakan itu dari kata ameleo artinya neglect, mengabaikan, menganggap ringan. Tidak peduli, menganggap ringan yang profetik, menganggap ringan pelayanan, menganggap ringan penyembahan. Kita punya keselamatan yang besar. Beberapa artikel yang saya pelajari katakan kata great, besar itu sudah kehilangan bobot saudara. Ada great sale, ya. Obral besar, itu enggak ada grade-grade-nya saudara. Kata great salvation itu artinya sangat so great, begitu besar, so mighty. Seberapa sih kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan sama kita. Saya suka keluar profesi, kenapa? Memang satu sisi itu adalah mandat yang Tuhan berikan. Kedua begini, kalau kita tanda kutip kehilangan sesuatu, baru kita menghargai. Ya toh? Kalau saudara dulu sempat sakit, betapa enaknya sehat. Betul? Makanya kalau saudara mau makan enak, puasalah. Begitu habis puasa, makan enak. Betul? Iya betul ya, Oma. Nah, kalau saya ke sana, susah nyari bobot hadirat seperti di sini. Saya pernah ngobrol satu hamba Tuhan, wah di tempat saya luar biasa. Dalam hati saya benar gak sih ini? Saya datang, puji Tuhan, haleluya. Gak satu saya kangen kalau saya pergi, itu suaranya Kak Olvi.
I miss you gitu ya. Atau kalau nyanyi with one voice, the angel singing, itu nggak ada saudara di sana. Nggak ada. Maksud saya kita bisa drifting away, bisa hanyut karena menjadi biasa. Manusia ini punya masalah kok. Kita ini gampang terbiasa. Dengan prokes saudara biasa salaman, gitu? Bawa masker kemana-mana. Kita dibiasakan. Dan itu membuat kita bergeser. Makanya saya yakin kenapa Tuhan bongkar, karena Tuhan bilang, aku gak mau cuma karena disiplin, komitmen, aku mau ada gelora, aku mau ada passion dalam hidup. Dikasih 20 kuntum mawar jarang-jarang. Kalau Ibu In kan setiap minggu, Senin, Sabtu dapat. Kita punya tanggung jawab besar. Kita punya keselamatan yang besar. Kita punya favor yang luar biasa. Saya selalu berkata, tempat ini heaven, surga, surga kecil. Surga pasti lebih ajaib dari ini. Tapi bisa gak kita menghargai setiap kesempatan, setiap ibadah? Atau buat anak STT lebih enak tidur, ya toh? Apalagi hujan semalaman, dingin. Tapi apakah kita menjadikan ini biasa? Atau kita mau sidang ilahi? Ada satu ayat di Ibrani itu keren begini. Marilah kita menghadap ruang Maha Kudus. Jadi Tuhan itu ingin, Tuhan itu rindu kita masuk ruang Maha Kudus. Jadi setiap kali kita datang, kalau setiap kita yang datang ini punya kerinduan itu, saya yakin di depan pekatnya, bobotnya kabut akan semakin kencang. Tapi kalau kita menjadi, biasalah paling nanti Ibu Iin, Joshua, Luki, Bu Nita yang dipanggil, udah biasalah. Kita mulai neglect, mulai mengabaikan. Dan tanpa sadar itu menjadi biasa dan kita hanyut. Semua mengalami kok, kita itu mengalami bahaya drifting away, hanyutnya ngalamin. Saya selalu cerita begini, waktu saya pertama kali khotbah saudara. Orang pertama kali khotbah kan cuma 5 menit, betul ya? 10 menit paling lama, ada yang mengalahkan rekor di rock, ya, berapa jam waktu itu? 3-4 jam ya. Saya ini pemalu saudara masalahnya, dulu, minder akut. Tapi pertama kali saya khotbah 2 jam. Tapi jangan salah, saya puasa 2 minggu. Tapi sekarang, kalau doa 1 jam aja udah hebat. Kita berubah, kita drifting away. Saya belajar hari ini, Tuhan kau mau bicara apa? Saya lebih senang kalau dikasih tema. Kalau dikasih tema kan gampang saudara. Langsung misalnya pesta anak domba, tinggal ketik Google, keluar kok. Dan Tuhan tegur saya, oh gitu ya caranya. Kenapa enggak doa tanya aku? Saya, jangan saudara, drifting away. Saudara enggak mudah khotbah di sini. Tapi ini kenyataan. Betapa susahnya untuk kita selalu on track. Saya ingat cerita ibu di pesta anak domba kan kita diskusi ya Jos. Ini gimana ini ceritanya? Ini pesta apa sidang ilahi apa gimana? Karena kita juga drifting away. Menjadi biasa. Tuhan kasih, ada kegiatan. Menurut saya nggak pernah kegiatan kita biasa. Menurut saya kita harus tanamkan itu loh. Nggak pernah ada satu tema yang dikasih dan itu biasa. Amin. Bilang, tidak ada yang biasa. Ada yang ilahi. Udah nanti saya kelamaan. Next. Penyebab hanyut saudara. Pertama adalah kehilangan fokus. Ibrani 12 berkata ya, marilah kita dengan memandang kepada Yesus imam besar kita. Fokus. Hati bergeser dari hal-hal ilahi kepada hal-hal rohani. Dan turun lagi jasmani, profesional.
Betul? Ya. Untuk selalu refocus. Makanya mobil itu kan harus selalu di tune up, saudara. Kalau enggak di tol apalagi, kalau ban enggak di spuring dan balancing, diamin aja, menceng. Refocus. Apa fokus kita? 1 Raja 11 ayat 1-4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Nah, kita juga mencintai banyak perempuan asing. Bangun tidur yang dicari apa, saudara? Nah, itu perempuan asing. Dilihat. Kita punya banyak. Saudara kalau baca dari ayat 1-4 dikatakan, mereka mencondongkan hati. Semua berkali-kali mencondongkan hati, menarik hati dari Tuhan. Yang harus difokuskan adalah hati ini selalu tertuju sama Tuhan. Makanya kan Amsal berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah the issue of life. Hal-hal kehidupan dari hati. Fokus. Hati ini nanti salah satu penyebab hanyut adalah hati yang enggak bergelora. Itu masalah besar saya. Bisa sangat flat, saudara. Tapi mari hati kita pagi hari ini fokus. Kadang-kadang harus paksa diri kok. Kenapa kalau saya lagi enggak terlalu fit, saya nyatet, saudara. Supaya saya fokus. Kalau lagi fit saya sambil merem, saya renungin. Ya betul, masukkan, betul, masukkan. Kalau enggak, saya nyatet. Itu aja, coba ya. Khotbah minggu lalu apa coba? Lupa kok kita. Ya toh? Kita lupa kok. Itu masalah, kita tuh punya banyak masalah. Kita perlu anugerah. Ada banyak hal yang coba mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Makanya Alkitab berkata, tanpa visi. Visi itu membuat kita fokus. Kenapa kita terus teriak lawatan? Karena itu fokus. Bagaimana dengan fokus saudara pagi hari ini? Ya. Yang kedua, next. Kehilangan prioritas. Tuhan menjawabnya, Marta, Marta yang terkasih, mengapa kamu kesal dan gelisah? Ditarik oleh banyak gangguan, distraction ini. Maria telah menemukan satu hal yang paling penting dan memilih untuk duduk di kakiku. Dia tidak terganggu dan aku tidak akan mengambil hak istimewa ini daripadanya. Prioritas. Kemarin saya khotbah, saudara boleh dengarkan di Hancin, tentang prioritas Yesus. Di dalam Kisah Rasul 1, Yesus punya 40 hari setelah bangkit. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Cuma berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid bahwa dia hidup dan mengajarkan tentang kerajaan surga. Jadi buat Yesus prioritasnya adalah kerajaan Bapaknya harus termanifestasi di bumi. Jadi tema kita surga menyentuh bumi, itu kerajaan surga, itu prioritas, saudara. Kenapa penting prioritas? Kalau kita tahu prioritas, kita dengan mudah akan berkata, aku gak bisa ini karena aku ada ini. Contoh ya, saya selalu cerita di Maluku Utara. Saya tahu waktu itu saya harus kerjakan banyak, jadi saya pilih-pilih pelayanan, bukan karena sombong. Kemudian ada yang telepon, Pak, besok masih ada di sini, masih mau gak isi? Isi apa? Saya bilang. Isi ucapan syukur wisudaan. Saya bilang maaf Pak, saya enggak bisa. Untung saya lakukan itu saudara. Karena kemudian ada telepon lagi, Pak, Bapak kan lusa pulang. Besok saya kumpulkan semua pasukan, Bapak bicara, ini prioritas. Saudara harus tahu prioritas saudara. Kita harus tahu prioritas Tuhan. Kalau enggak, drifting away, hanyut. Saya tahu salah satu prioritas saya adalah menahan bencana.
Kalau kayak hujan semalam, pokoknya hujan gak boleh buat banjir. Itu prioritas. Yesus berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Yesus bilang, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah, pemerintahannya, kehendaknya, kerajaannya, dan kebenarannya, kondisi di mana seseorang berkenan kepada Tuhan. Cari perkenanannya, cari kehendaknya. Saya bertobat saudara, kalau mau khotbah gak cari Google. Cari Tuhan mau bicara apa, baru boleh minta bantuan Google. Siapa sih yang gak mau kelihatan bagus, saudara? Tapi saya selalu berdoa begini, Tuhan, dengan jujur saya berdoa, saya gak pentinglah kelihatan bagus. Saya mau firman-Mu, kehendak-Mu, hati-Mu yang disampaikan. Saya gak peduli kok. Prioritasnya kehendaknya. Makanya Matius 6 ayat 19 berkata, Yesus ngajarin doa begini, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Itu prioritas kita, bukan perasaanmu. Amin. Tapi kita salah saudara prioritasnya, seringkali. Ya, dikatakan begini, maka semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Bahkan saya dengarkan Derek Prince berkata, kita itu harus cari surga dulu, baru yang di bumi. Katanya. Orang tuh salah, cari yang di bumi dulu, baru surga. Cari Bapamu itu, Bapa kita yang di surga itu sangat baik. Enggak mungkin saudara, dia enggak menyediakan. Enggak mungkin dia enggak memelihara. Enggak mungkin dia enggak merekayasa yang terbaik buat setiap kita. Ini masalah kita. Kita bergeser. Tapi mari pagi hari ini kita perbaiki prioritas kita. Ini bulan 2, Tuhan mau kita menyatu dengan Dia. Tuhan mau prioritas kita sama dengan prioritas surga. Amin. The Message ini seringkali dibahas, berkata masukkan dirimu dalam realitas Tuhan. Makanya saya setuju kalau ibu berkata, hari ini kita gak masuk sidang ilahi. Hari ini hadirat Tuhan gak kuat, karena kita harus masuk dalam realitas Tuhan. Amin. Saudara ini tegang atau gimana? Masuk dalam inisiatif Tuhan. Kalau Tuhan berkata, bulan depan serbu, kita serbu aja saudara. Bikin kaos. Ya, saudara para leader bikin kaos para PIC provinsi. Dan kalau kita lakukan itu, ada penyediaan Tuhan. Coba saudara lihat, saya tuh sering, kita mungkin leader bersyukur banget ya, selalu dijelaskan latar belakangnya, hasilnya. Kemarin kan pesta kawin anak domba itu kan singkat banget saudara. Tapi semua tersedia. Karena itu God inisiatif. Kalau kita nggak dapat penyediaan Tuhan, kita harus cek. Ini jangan-jangan bukan inisiatif saya, Tuhan ini. Ini saya maunya. Saya ini mau pergi ke Malut tanggal 20 sudah diizinkan ibu. Saya belum pergi, uangnya sudah tersedia saudara. Karena itu God inisiatif. Saya bertahun-tahun kok menganggap itu beban. Menganggap itu tanggung jawab. Sampai di FOHC, ya Tuhan berkata, itu destiny. Harus bereskan, itu anak. Amin. Apa prioritas saudara? Saudara ya. Nah, jangan khawatir kehilangan atau kekurangan. Kamu akan menemukan semua masalah manusia sehari-hari akan terpenuhi. Janji Tuhan. Udah percaya saja. Amin. Percaya. Kalau ngadapin apapun, pokoknya Tuhan aku cari dulu. Kehendakmu apa? Percaya itu terjadi. Oke, yang ketiga ya. Ini tentang prioritas. Ini 10 sungut-sungut orang Israel. Pertama ada ayatnya, minta air, Keluaran 15.
Yang kedua minta makan. Keluaran 16. Yang ketiga minta air. Yang keempat ini iri hati. Ya, kenapa Pak Luki lagi, aku kok Kak Rida gitu kan. Iri hati. Kemudian takut, mau perang takut. Ya, takut dan pecundang. Kemudian berontak. Korah, Datan dan Abiram. Kemudian melawan Musa dan Harun, tongkat itu ya. Tongkat bunga badam. Kemudian iri hati lagi sama Harun. Kemudian minta air. Minta makanan air. 5 dari 10, setengahnya tentang makan dan minum. Yesus berkata, jangan khawatir tentang yang kamu makan dan minum. Prioritas saudara apa? Kalau prioritasmu kerajaan surga, makan, minum, Tuhan sediakan. Saya cerita sedikit ya tentang full time ya waktu itu. Setelah tabungan habis, pensiun habis ya, saya atur diri saya pecat supir saya, belanja harus ke pasar, saya lakukan yang saya bisa lakukan. Tabungan habis, pensiun habis, udah mau ngapain lagi, minta sama Bu Iin saya malu, minta sama orang tua malu, minta sama cici saya ada di sini saya malu. Saya cuma menghadap Tuhan, Tuhan saya tahu persis Engkau memanggil saya melayanimu sepenuh waktu. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Coba dikasih ayat saudara, ya burung pipit itu loh. Burung pipit tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Apalagi kamu, nak yang aku cintai. Tapi kenyataan harus menghadapi nggak punya duit. Saya bilang sama istri saya tercinta, yang kalau terpaksa kita puasa, mari kita puasa. Tapi saya mau bersaksi sama saudara, enggak pernah sehari pun saya puasa terpaksa. Saya puasa sukarela. Jangan khawatir saudara. Mau dunia katakan ini tahun resesi, ini tahun resepsi. Saya nggak tahu di kepala saya ini ya, grande blessing itu nggak bisa hilang. Saya belum bisa ngebayangin sih, belum nanya ibu juga apa yang ibu lihat gitu ya, baru kegenapan yang saya tanya. Kita jangan mengulangi kesalahan orang Israel. Kita ini harus orang yang mengucap syukur apapun. Karena kita punya great salvation, punya imam besar agung, punya Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita. Next, dikit lagi. Kehilangan passion. Ada bahasa lain juga kehilangan antusias. Saudara saya ini senang lihat anak-anak UBB, terutama yang bukan staff ya. UBB plus saya sebutnya. Saudara itu rajin banget doling. Saya bilang saya ini udah kehilangan sebenarnya passion doling. Itu pusat-pusat tertentu didolingin, sesar didolingin saudara. Pulang malam, pulang pagi, kadang-kadang jam 5 pagi mobil baru balik. Saya bilang, Tuhan saya udah kehilangan passion. Udah merasa hebat mungkin ya. Ya udah levelnya harus perang lawan malaikat jatuh gitu. Enggak saudara, itu drifting away. Karena Tuhan berkata setialah dalam perkara kecil. Ada perkara kecil yang saya sering lakukan. Dan itu ditiru banyak orang, begitu orang itu lakukan yang saya lakukan, itu pasti anak buahnya Pak Luki. Apa itu? Mengutin sampah. Saya mau belajar, mau ngajak saudara begini ya. Saya sedih sebenarnya, kalau setiap habis acara kayak kemarin tuh, habis makan mukul raksasa, nebas kepala raksasa, buang sampah aja di tangga kok. Mari, ini keluar dari topik sedikit. Masa sih nggak bisa buang sampah yang baik? Kantongin kalau perlu yang kecil itu. Amin. Ini rumah Tuhan, saudara. Keep it clean. Buat itu bersih. Oke? Bilang, keep it clean. Ini rumah Tuhan. Ya, WC juga kadang-kadang banjir. Keran dibuka. Gambar dihancurin. Saya nggak tahu what happened.
Kita nggak punya lagi passion untuk Tuhan. Coba aja lihat cara kita nyembah. Cara kita memuji Tuhan. Cara kita menyiapkan firman-Nya. Sejujurnya saya pernah, saudara, bosan baca firman. Bayangkan. Pernah. Kayaknya baca waktu zaman, terutama waktu zaman Ahok tuh rame, saudara. Setiap hari yang saya baca news dan news dan news dan news. Drifting away. Saya nggak anti sosmed, saudara. Tapi perhatikan jangan sampai saudara drifting away. Ya, Burut kemarin cerita, lihat TikTok, itu namanya TikTok, geser TikTok. 3 jam katanya. Ya saya juga begitu. Siapa yang pernah ngalamin? Jangan, nggak usah angkat tangan. Kita drifting away. Jiwa-jiwa ibadah ya gitulah. Coba ingat ketika kita jatuh cinta pertama kali sama Tuhan. Wow itu saudara. Mata berbinar-binar kalau lihat firman. Mau hujan kayak semalaman, pokoknya saya mau ketemu Tuhan, betul? Tapi kita drifting away. Kita harus sekali lagi tune up lagi, balikin lagi. Dan saya bersyukur sih, saya selalu minta Tuhan pokoknya rekayasa. Kalau saya sudah menjadi biasa datar, lakukan sesuatu. Supaya bergairah lagi, bergelora lagi. Apakah kita sudah hanyut? Ikat aku seperti materai api di hatimu selamanya. Saudara, api itu kalau orang kena api nggak mungkin, oh api ya gitu, nggak mungkin saudara. Pasti dia akan kejet-kejet, loncat-loncat, betul? Gak bisa. Passion itu membuat kita nggak bisa diam dalam arti yang positif. Nyala api yang hidup dan menghanguskan ini akan memeteraikanmu sebagai tawanan cintaku. Saya makanya tulis di PP saya, my prisoner of love. Minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku tawanan cintamu. My prisoner of love. Gairah atau kecemburuan, ku lebih kuat dari rantai-rantai kematian dan kubur. Semuanya menghanguskan seperti nyala api dari Tuhan yang membara. Dan ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Namanya cemburuan. Dia menginginkan kita. Dia mau kita punya passion yang sama dengan dia. Saya ngomongin diri saya sendiri. Karena ini PR terbesar saya. Tempatkan api yang panas dan tak henti-hentinya ini di seluruh keberadaan Anda. Minta passion itu. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia. Ya kadang-kadang kan kita datang ya udahlah capek ibadah mulu. Nah, dan tidak mau mengucapkan firman-Nya demi namanya. Nabi nggak mau bicara, ini kan repot saudara ya. Kalau Pak Luki sudah diem, itu. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung di dalam tulang-tulangku. Aku berlala-lala untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Kita perlu minta ini saudara. Saya sangat butuh. Waktu saya malam menyiapkan ini, Tuhan, aduh ini mas saya butuh semua. Saya nggak tahu dengan saudara, mungkin saudara orang hebat-hebat. Berikutnya, kita kehilangan disiplin. Disiplin dalam berdoa. Saya bersyukur Tuhan itu membangun disiplin dalam hidup saya. Sejak saya kecil, saya ini sebelum bertobat aja suka puasa Senin Kemis, saudara. Saya suka ikut Beatstone kalau sudah dari GPDI. 4:30 pagi setiap Sabtu sama kakak saya tercinta. Saya tuh ya nggak tahu ikut aja gitu loh saudara. Dan itu biar bagaimana membangun sebuah disiplin. Banyak hal yang saya lakukan karena disiplin dan tanggung jawab. Tapi Tuhan berkata, harus ada passion. Disiplin melayani, disiplin berperang, SMA. Ya. Saudara, salah satu peringatan di Ibrani dikatakan gini, marilah kita berpegang pada pengakuan kita karena kita punya imam besar agung. Artinya begini, imam besar kita di surga itu nunggu pengakuan kita, deklarasi kita.
Kalau deklarasi kita nggak naik, apa yang dia mau bawa kepada Bapak? Ya, mari disiplin SMA, deklarasi, dan yang penting menurut saya adalah melatih diri, upgrade. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini Paulus loh yang ngomong. Orang yang menjungkir balikan dunia. Dia bilang, aku takut. Setelah aku kerja keras, beritakan Injil, diterajam, masuk penjara. Aku harus jaga nih, tubuh ini harus dikendalikan. Jangan aku sendiri ditolak. The Living Translation bilang begini, I discipline my body like an athlete. Ada satu pengemudi keren ya di Formula 1, masih muda, dari orang miskin, tapi dia punya passion, orang tuanya berkorban banyak. Dia ini sangat disiplin banget latihan, saudara. Kadang-kadang dia membayangkan sirkuit itu dengan sambil jalan, ini ada belokan kedua, belokan ketiga, keren saudara. Hanya untuk menang Formula 1 jadi supirnya Ferrari. Saya belum selesai, tapi dia baru sampai waktu itu bahkan dipecat dari tim Love India kalau nggak salah. Tapi saya melihat hanya untuk menjadi supir aja, pengendara, mereka melatih tubuh mereka. Training it to do what it should. Melatihnya melakukan apa yang harus dia lakukan. Otherwise, kalau enggak saya takut setelah preaching to others, setelah berkhotbah kepada orang lain, saya juga didiskualifikasi. Latihlah dirimu beribadah, Joshua menyampaikan dengan baik. Gimnasium, ya, gimnastik. Yang berikutnya, kehilangan kerendahan hati. Kenapa sih saya mengurin sapa bukan so suci, bukan saudara. Saya mengingatkan diri saya, kamu tuh dipungut kok. Kamu tuh dulu ngomong Q aja gak bisa kok. Makanya kadang-kadang orang sebut kamu profesor gitu, saya bilang profesor dari mana nyebut Q aja gak bisa. Ngitung aja gak benar kok. Kita harus tahu dari mana kita diambil. Tapi kita juga harus tahu destiny Tuhan buat kita. Kalau enggak jadi takutnya minder saudara kalau kebanyakan di sini. Dan saya rasa ini benar, tidak lagi merespon panggilan Tuhan, altar call. Itulah buat jemaat lah, bukan buat saya leader. Saya sering berpikir begitu saudara. Padahal saya butuh hari itu. Karena kadang-kadang kalau saya datang juga yang mau doain juga kadang-kadang agak keder gitu. Ya. Ini Pak Luki, apalagi Bu In gitu ya kan. Tapi kita ini butuh kok. Saat altar call kadang-kadang kita butuh, hari itu kita butuh kesembuhan. Kita mungkin butuh semangat. Mungkin kita udah kehilangan passion. Hari itu tantangan, siapa yang mau dapat passion? Tapi kita merasa, wow. Masa yang rajin baca Alkitab katanya, ya hari itu kehilangan semangat baca Alkitab. Malu dong. Tapi ini kita kehilangan. Saudara. Dan itu adalah kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita tidak meresponi peringatan Tuhan. Kita merasa baik-baik saja. Saya diberkati khotbah anak saya. Dia berkata, yang paling bahaya itulah bukan ketika kita kalau sampai 10 ya, bukan di nomor 1 dan di nomor 10. Di 7, 8. Karena kita baik-baik. Dan Alkitab berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia baik-baik saja, ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah itu, ini masalah saya juga kok. Seringkali merasa baik. Nggak buat dosa, nggak berzina rasanya saudara ya. Padahal itu adalah kebenaran diri sendiri sama. Itu malah lebih susah dideteksi. Ya kalau berzina kan jelas saudara ya. Yang terakhir. Kehilangan komitmen. Kita perlu komitmen. Komitmen itu setia dalam perkara kecil sebenarnya. Kehadiran dalam ibadah sekarang menjadi kurang penting digantikan dengan online. Saya pelajari loh saudara.
Ketika kata 2-3 orang berkumpul, itu kata berkumpul itu artinya apa? Ternyata hadir. Gak bisa online. Ini ayatnya begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah, ini ajakan, kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tapi yang sekarang terjadi semakin menjauh. Ini kan peringatan, Ibrani 10 ayat 25, ayat yang biasa kita kasih sama orang, jangan melalaikan ibadah, betul nggak? Ini ayat muncul hari-hari ini. Jangan menjauhkan diri. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari lakukan komitmen dengan antusias. Mari kita lakukan pelayanan dengan passion dan antusias. Amin. Mari kita tundukkan kepala.